Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Apriani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5 akan mempresentasikan materi psikologi komunikasi dengan judul Etika dalam Komunikasi. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar dan tanggung jawab. Sehingga di dalam berkomunikasi, individu atau kelompok harus memiliki etika dalam melakukan komunikasi secara efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Komunikasi merupakan aspek yang penting dalam hubungan manusia. Manusia secara umum merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup secara individual. Dengan kata lain, manusia berfungsi arus informasi timbal balik dari seorang individu ke individu lainnya. Dengan adanya komunikasi, maka akan memudahkan hubungan tersebut. Manusia secara naluri membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam penyampaian informasi, tidak semua manusia mampu menyampaikan informasi tersebut dengan mudah. Terkadang, seorang individu mengalami kendala, baik berupa pemilihan kata, penyampaian yang tidak efektif, pemborosan kata, faktor perasaan, ataupun maksud berbeda dari pemikiran individu tersebut dengan informasi yang dipaparkan. Semua hal tersebut merupakan hambatan komunikasi seseorang individu yang perlu ditangani. Ada beberapa hal pokok yang mana kita selaku komunikator perlu melakukan dan perlu pengaplikasiannya dalam kehidupan. Antara lain, pertama, fokus pada lawan bicara. Fokus dalam berkomunikasi merupakan kunci agar informasi yang disampaikan komunikator kepada kita berjalan lebih efektif. Orang yang cenderung tidak memperhatikan lawan bicaranya biasanya kehilangan beberapa potong informasi yang disampaikan dan terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah fokus pada masalah. Dalam beberapa kasus komunikasi, beberapa individu melupakan pokok permasalahan yang ingin dibicarakan. Hal ini terjadi karena informasi yang seharusnya disampaikan terlalu melenceng dari yang dibicarakan atau kebanyakan basa-basi. Maka dari itu perlu adanya fokus masalah, yaitu tidak mencampur adukkan masalah lain yang tidak memiliki kaitan dengan informasi tersebut. Yang ketiga, jangan menimpali pembicaraan. Komunikan yang baik adalah komunikan yang mau mendengarkan dengan bijaksana perkataan dari komunikator, menghargai apa yang dikatakannya, dan tidak menimpali atau menyela perkataannya sebelum selesai. Yang keempat, saling menghargai. Biasanya dalam proses ini, dua individu atau komunikan dan komunikator perlu saling memahami satu sama lain. Kita harus tetap menjaga etika dengan menghargai tiap ucapan orang tersebut, dengan menyimak dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Dengan demikian, rasa penghargaan akan timbul pula pada orang yang kita hargai tersebut. Yang kelima, selingi dengan humor. Ada kalanya dalam berkomunikasi kita merasa bosan dengan informasi yang disampaikan. Tentu ini bukan kesalahan pendengar, namun dalam proses penyampaian informasi tersebut kurang bumbu yang menarik. Sehingga kita perlu menyelingi dengan candaan atau guruan agar para pendengar atau komunikan tidak merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam etika berkomunikasi. Yang pertama, penggunaan kalimat informal atau tidak baku. Dalam proses transaksi informasi, seseorang individu, termasuk kepada orang yang tidak dikenal atau belum memiliki kedekatan sama sekali, kita perlu menggunakan kalimat baku atau formal agar orang lain merasa dihargai. Yang kedua, berbicara sambil lain. Etika sopan santun sangat berlaku pada poin ini. Orang tentu akan merasa tersinggung saat kita dengan sibuk makan dan dalam saat bersamaan berbicara dengan lawan bicara kita. Yang ketiga,
terlalu banyak basa-basi. Dalam beberapa kasus, ada beberapa orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung atau to the point. Sebuah informasi, meski sebagian juga menyukai basa-basi, namun dalam komunikasi formal, kita tidak memerlukan basa-basi. Kita hanya perlu memaparkan garis besarnya saja. Dan yang keempat, berbicara dengan nada kasar. Berbicara dengan nada kasar tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Orang tentu tidak akan suka jika dimaki ketika sedang berkomunikasi. Yang kelima adalah nada memerintah. Dalam hal ini, orang cenderung tidak sadar menggunakan kalimat-kalimat memerintah yang seharusnya kita hindari karena bisa menyinggung lawan bicara. Sebagai contoh, Bapak harus lebih kompeten dalam mengajar. Kalimat tersebut jelas berisi kalimat perintah. Dan yang keenam, tidak boleh menghakimi. Dalam komunikasi, kita tidak boleh mengajukan kalimat yang menghakimi, seperti tentu Anda telah melakukan hal yang keji, dan sebagainya. Yang ketujuh, manage intonasi. Perlu adanya kontrol dengan nada suara kita. Tidak boleh terlalu tinggi atau akan terkesan membentak, dan tidak boleh terlalu rendah atau terkesan berbisik. Perlu nada yang sesuai dan nyaman didengar oleh pendengar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.